I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Sejarah menunjukkan bahwa sejalan dengan kemajuan masyarakat Muslim, kebebasan dan kemajuan untuk melakukan ijtihad hukum juga mengalami kemajuan yang pesat. Pada masa itu banyak muncul mujtahid mutlak yang hasil pemikirannya sangat bermanfaat dan dijadikan sebagai rujukan dalam penyelesaian persoalan dalam masyarakat. Namun demikian, dengan mundurnya masyarakat Muslim, pemikiran di bidang hukum juga mengalami penurunan, bahkan stagnasi. Umat Islam lebih condong kepada taklid dan fanatisme kepada Pada masa itulah muncul seorang pemikir Muslim kenamaan, yakni Ibnu Taimiyah. Ia berusaha untuk melakukan pembaharuan pemikiran di bidang hukum, baik di bidang agama maupun di bidang muamalah. Upaya demikian patut diapresiasi tidak hanya dari sisi materi hukumnya, tetapi yang lebih urgen adalah dari sisi prosesnya, yakni di saat terjadi kokohnya pengaruh suatu mazhab, ia berani melakukan pembaharuan walaupun realitasnya bertentangan, dan reaksi keras penentangnya akan selalu berupaya untuk menghalau dan mengagalkannya. Akhirnya upaya tersebut berhasil dengan baik dan pemikirannya banyak dijadikan referensi bagi umat Islam hingga sekarang. Ibnu Taimiyah Al-Harrani, intelektual Muslim yang telah berupaya untuk menyingkap tabir kegelapan yang menyelimuti kaum muslimin pada zamannya. Salah satu orientasi pemikirannya adalah keinginannya untuk selalu berusaha memperbaharui suasana dan juga mengkritisi serta mengungkap kelemahan. Taimiyah dilahirkan di kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 661 Hijriah. Ia terlahir dari lingkungan keluarga yang faqih dalam hukum Islam. Ayahnya bernama Abdul Halim, pamannya Fakhr al-Din, dan kakeknya bernama Maj al-Din. Baik ayahnya, pamannya, maupun kakeknya merupakan tokoh terkemuka sebagai musannif kenamaan dari kalangan mazhab Hanabali. Tidak ketinggalan pula ibunya, ternyata seseorang yang paham terhadap hukum Islam, sehingga di samping ayahnya, ibunya juga banyak berperan dalam memberikan motivasi kepada Ibnu Taimiyah untuk menggeluti ilmu keagamaan. Ketika berumur 7 tahun, yang waktu itu ia sudah hafal Al-Quran, ia dibawa oleh ayahnya ke Damaskus bersama 2 orang saudaranya. Di sana ia berdomisili dan dari ulama di kota itu ia mempelajari dan mendalami berbagai cabang ilmu keislaman. Dalam bidang hadis, ia belajar antara lain kepada Ibnu Abdul Al-Daim, seseorang ahli hadis kenamaan di negeri tersebut, Syekh Samsuddin Al-Hanbali, Syekh Jalal al-Din al-Hanafi, dan lain-lain. Kemudian ia mendalami ilmu fikih, bahasa Arab, tafsir, dan usul fikih. Ia terkenal sebagai seseorang yang kuat hafalannya. Dalam sebuah riwayat, konon tidak satu huruf pun Al-Quran dan hadis yang dihafalnya lalu lupa. Sejak kecil ia terkenal rajin menghadiri diskusi-diskusi ilmiah. Pada saat berumur 19 tahun, ia telah mulai mengarang buku-buku dan memberi fatwa, dan pada saat berumur 20 tahun, ia mulai menafsirkan Al-Quran secara mendalam. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that